Apakah Mas Arya punya kemampuan untuk langsung membedakan dalam waktu 30 menit apakah itu asli atau palsu? Saya tidak ada kewenangan untuk menilai, Pak, kalau untuk itu, dan detailnya Kemampuan, bukan nilai. Punya kemampuan. Kemampuan saya sebelum bisa sama sekali, tapi untuk detailnya ada. Ya, enggak, bukan. Kan intinya ini adalah ketika ada tuntutan dari publik, ya. Ini sebelum saya masuk kepada hal-hal yang ditanyakan oleh Egan, apakah yang hadir pada waktu itu, karena kebetulan ada Mas Arya nih, teman kita, wartawan dari sana, kalau dilihatkan 30 menit sepotong kertas yang disebut ijazah gitu ya, apakah bisa membedakan mana yang katakanlah asli ataukah mana yang ada masalah dan sebagainya? Jelasnya nama ijazah. Kalau sekilas, kalau saya lihat cuma ijazah sih, Pak, kayak ijazah pada umumnya sih. Tapi untuk saya boleh simpulkan bahwa kita nggak punya kemampuan ya. Saya juga barangkali kalau hadir di Solo pada waktu itu diberikan 30 menit, saya nggak punya kemampuan untuk melakukan penilaian itu. Saya mau bandingkan begini, saya itu mengoleksi tiket-tiket Piala Dunia dari 1930 sampai 2022 kemarin. Kalau untuk melakukan penilaian terhadap tiket Piala Dunia dalam waktu yang singkat, misalnya 30 menit, saya harus meminta bantuan teman saya namanya Matteo Melodia dari Italia, Indiana Jones-nya tiket Piala Dunia, dan dia yang melihat itu. Balik ke pertanyaan Egan tadi yang mau saya katakan, yang pertama tentu saja terima kasih kepada Pak Joko Widodo karena setidaknya ini sudah pernah diperlihatkan gitu loh, Arya dan Egan ya. Sebelumnya kan seakan-akan tidak ingin diperlihatkan. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi punya hak untuk tidak memperlihatkan kecuali sudah bergulir nanti di pengadilan, itu harus kita akui juga. Tetapi poin ketiga yang jauh lebih penting, kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ya, ini lucu ini kalimatnya. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Kurang lebih begitu tuh. Sesederhana itu. Jadi banyak ahli yang mengatakan, kok masalah ini muter-muter gitu ya. Harus ada ujungnya, Egan. Dan ujung ini sudah dimulai dengan memperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo. Walaupun saya mau kasih catatan, barangkali sebagian dari teman-teman yang hadir seperti Mas Arya, atau kalaupun saya diundang hadir, dalam waktu 30 menit itu saya tidak bisa menyatakan ini ijazah asli atau ada masalah atau apapun. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Begitu ya, Gan? Oke, baik. Saya kembali ke Mas Arya. Mas Arya, meskipun kita mungkin semua di sini tidak punya kemampuan untuk membedakan yang asli, palsu, tapi kan kita tahu ya beberapa yang kemudian menjadi pertanyaan itu ada di ijazah itu. Seperti fotonya misalnya. Nah, Mas Arya bisa melihat jelas kan itu fotonya di situ seperti apa dan apakah memang foto yang ada ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu sama dengan yang saat ini sedang diperdebatkan di publik, Mas Arya, bagaimana? Ya, kalau untuk foto bisa dibilang mirip Egan. Jadi Bapak itu berkacamata dan berkumis untuk itunya. Oke, jadi fotonya itu sama dengan yang kemudian sudah beredar di media massa begitu ya, di media sosial begitu ya, Mas Arya ya? Iya, hampir mirip seperti itu. Dan informasinya Pak Jokowi menjelaskan tentang kacamata itu. Kata-katanya seperti apa, Mas Arya? Kalau untuk berkacamata kan dulu emang kacamata ya kan. Terus beliau menjalani pengobatan mata dan akhirnya bisa sembuh. Jadi untuk sekarang udah bisa lepas kacamata. Bilangnya begitu. Oke, baik. Kalau dengan tulisannya misalnya yang sempat juga diperdebatkan ya, tulisannya Times New Roman begitu, menggunakan font Times New Roman yang katanya pada saat itu sebetulnya tidak umum digunakan oleh universitas. Lalu kemudian juga ijazah SMA-nya juga sekarang dipersoalkan. Katanya Jokowi lulus SMA tahun 1980, tapi sebetulnya SMA 6 Surakarta itu baru berdiri 86. Nah itu Mas Arya memperhatikan hal-hal detail seperti itu tidak? Atau ada penjelasan tidak dari Pak Jokowi tentang hal-hal yang kemudian dipertanyakan oleh publik begitu? Kalau untuk penjelasan tidak dikasih penjelasan sih, Mas. Kalau untuk penjelasannya tidak ada. Enggak dikasih. Tidak ada. Cuman dikasih detailnya, saya dulu itu berkacamata karena minus kemarin bilangnya seperti itu. Oke. Dan jadi beliau sekolah betek.
Oke, jadi hanya penjelasan tentang kacamata itu aja yang Pak Jokowi sampaikan ya? Iya, iya Kak, iya Kak. Oke, saya balik ke Bang Ege. Kenapa kemudian ini tidak ditunjukkan sekalian saja kepada teman-teman yang melakukan unjuk rasa dan meminta supaya kemudian Pak Jokowi menunjukkan kepada mereka begitu? Biar kemudian semua selesai nih, perdebatan ini selesai begitu. Setuju, Egan dan para pemirsa, saya ulangi lagi. Berlaku bagi kita yang kuliah itu, ini ijazahku, mana ijazahmu gitu. Kalau malu, bisa jadi ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Artinya, harusnya kita semua bangga, Arya, saya, Egan itu ya. Kita posting aja sama-sama ijazah kita gitu. Tahun berapa keluarnya. Ya paling di situ data yang muncul ya. Untuk melihat asli atau tidaknya itu kan lahir di mana dan tanggal berapa. Tetapi yang mau saya katakan, pertemuan kemarin itu kurang sahih. Selain menunjukkan niat baik yang luar biasa, tetapi kurang sahih karena yang hadir nggak bisa membuat keputusan. Juga kalau menjawab pertanyaan Egan, itu kalau ketemu dengan publik yang melakukan demo, barangkali juga menurut saya nggak selesai masalahnya. Jadi harus ketemu dengan pihak-pihak yang pada waktu itu bisa memberitahukan ini asli. Nah bagus ini kalau Jokowi akan gugat penuduh ijazah palsunya ini. Berarti nanti di pengadilan ya itu akan ada orang yang bisa melakukan verifikasi secara ilmiah ijazah itu. Karena ijazah tidak berdiri sendiri kan ada siapa yang bimbing skripsi, ujian skripsinya kapan, isi skripsinya seperti apa kalau masih ada. Kemudian baru ijazah itu seperti sesuatu lembaran yang bisa dilihat kiri kanan, Time News Roman dan sebagainya itu. Jadi jauh lebih tepat bertemu dengan orang yang bisa melakukan semacam verifikasi ilmiah terhadap itu. Bang Ege, tapi bukankah sudah ada penjelasan dari pihak universitasnya begitu ya? Yang mengatakan memang betul Pak Jokowi lulus dan sebagainya begitu. Kenapa itu tidak cukup untuk meyakinkan? Iya itu kembali kepada persepsi ya, karena ternyata ini kan sebetulnya tidak hanya berlanjut di situ gitu. Ada juga bagian keluarga lain yang juga dipersoalkan ijazahnya gitu loh Egan. Jadi memang harusnya kalau dalam konteks ijazah itu selain dari kampus ya. Kenapa orang masih juga mempertanyakan walaupun kampus sudah menyatakan sedemikian rupa gitu ya? Ya berarti persepsi tentang kampus itu juga sudah mulai berubah di mata publik gitu. Ya setidaknya publik yang melakukan demonstrasi itu. Tetapi kalau ini, saya baca nih judulnya Metro TV bagus ini, pamer ijazah ke wartawan Jokowi jangan difoto ya. Kalau ijazah saya boleh difoto ya kan? Mau ketemu kapan? Saya persilakan untuk difoto supaya bisa tahu persis ada masalah atau tidak. Jokowi akan gugat penuduh ijazah palsu. Artinya kita berharap sekarang ada sebuah forum di mana nanti ijazah itu akan dilihat oleh orang yang bisa memberikan jawaban, termasuk mungkin kalau ada yang mau menyanggah pihak UGM lagi-lagi karena persoalan persepsi, dan di situ kemudian kita temukan sesuatu jawaban yang berlaku untuk seterusnya. Sudah agak bosan kita ini dengan lingkaran ijazah ini nih. Ya, Bang Ege, tapi pesan yang mau disampaikan Pak Jokowi dengan memperlihatkan itu kepada wartawan itu apa sih? Karena bukankah lebih kuat pesannya kalau misalnya wartawan itu juga dipersilahkan untuk foto, supaya kemudian wartawan ini juga kemudian akan memberitakan bahwa kita juga punya bukti bahwa Pak Jokowi ini menunjukkan berani kepada kita, lalu kemudian mungkin bisa dinilai bareng-bareng ini asli atau enggak begitu, Bang Ege. Sepertinya ajakan ini spontan ya Mas Arya ya, karena kan belum diberitahukan sebelumnya ya, atau mungkin diberitahukan sebelumnya tidak cukup panjang waktunya, atau bahkan kalau saya mau memperlihatkan ijazah saya malah mau bilang teman-teman kalau ada yang menanyakan ijazah saya, Arya dan kawan-kawan silahkan datang besok jam berapa, jam 10. Kalau ada ahli yang bisa melakukan penilaian terhadap ijazah saya silahkan dibawa besok gitu. Jadi ini bukan persoalan di foto atau tidak sebetulnya. Juga malah kalau dipegang-pegang malah bahaya itu. Kalau banyak tangan megang ijazah kita bisa rusak juga itu. Biasanya barang yang sangat berharga itu bukan pada soal dipegang atau tidak, tetapi diteliti oleh orang yang ahli. Biasanya ada alat-alatnya itu. Pegang, cara megangnya beda, cara simpannya beda, cara melihat gitu ya. Ke ijazah, ke tulisannya, fotonya ditempel benar apa enggak, ditempel tahun berapa, itu lemnya lem keluaran tahun berapa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang tidak muncul dalam pertemuan itu, betul Arya ya? Kan ya, cuma betul. lihat berdasarkan intuisi, feeling, dan persepsi jadinya. Iya.
Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, perdebatan dari Arya Satya, ya, dan juga Bung Effendi Gajali, masalah ijazah, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, yang dimana memang Pak Jokowi katanya pamerkan ijazahnya ke awak media, ke para wartawan, tetapi tidak boleh dipotret. Jadi bagaimana mungkin kita bisa tahu ada ijazah asli itu kalau kita tidak melihatnya langsung. Tetapi Pak Jokowi telah memberikan respon bahwa akan membawakan ini ke ranah hukum, ya. Saya nggak tahu itu hanya sekedar ancaman atau hanya sekedar ucapan belaka saja, tetapi tidak dijalankan sesuai apa yang dikatakan. Dan saya pribadi berharap itu sih disidangkan dalam sidang pengadilan nantinya melalui proses hukum, ya. Tapi pertanyaannya, siapa yang digugat oleh Pak Jokowi nanti? Tadi saya nonton di iNews TV, ya, acara Bung Aiman Bijaksono, ya, katanya ada 4 orang yang mau digugat, ya. Tetapi kalau ini sudah redah nantinya, apa namanya, nggak jadi dilakukan gugatan itu. Nggak tahu seperti apa nanti konsepnya gitu, ya. Tapi rasa-rasanya simple banget sebetulnya kalau ingin meredam suasana ini atau untuk menyelesaikan isu ini atau tuduhan ini. Pak Jokowi tinggal tunjukkan saja bukti ijazah aslinya gitu, ya. Dan nanti kalaupun dalam proses hukum, ya, itu nanti akan dilakukan uji forensik gitu, ya. Lalu kemudian apa namanya, seperti yang sering dipermasalahkan, ada stempelnya, ada fotonya, ada fontnya, tanda tangannya, dan lain sebagainya, ya. Dan sebetulnya itu semua ya bisa saja dipalsukan, tapi kita nggak tahu bagaimana nantinya ke depan ini bisa diungkap. Karena pun kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi kan sudah mengatakan, ya, banyak hal terkait ijazah ini, dan kemudian memang beliau kan lulusan UGM, ya, jurusan kehutanan kalau tidak salah pada saat itu. Jadi beliau ini lulus tahun 80-an, ya, 85 atau berapa itu. Dan ada juga yang dipermasalahkan masalah fontnya juga dan yang lainnya, banyak macam-macam, ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Effendi Gajali, ada juga narasumber Arya Satya, ya, Tahara. Nah, tapi salah satu komentar dari teman-teman kita di sini coba saya perhatikan, ya, saya baca kepada Anda. Jangan bohong loh Mas Arya, terus terang, asli atau palsu. Jangan membela yang salah, nanti kalau kena azab ikut bohong. Coba kalau ijazahnya Jokowi asli tunjukkan, jadi nggak gaduh. Tapi kalau nggak tunjukkan ijazahnya, rakyat nggak curiga. Kenapa KPK nggak ditunjukkan siapa yang bikin gaduh? Rakyat tahu sendiri yang bikin gaduh siapa. Singkat aja toh, Jokowi nunjukkan kalau ijazahnya asli atau tidak. Ya, tunjukkan saja asli. Enak kan? Seperti itu. Enak toh katanya. Ya memang satu-satunya untuk menyelesaikan ini yaitu Pak Jokowi tunjukkan saja langsung ijazahnya, udah selesai. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu disembunyikan atau memang bentuk daripada privasi seseorang, ya tinggal di blur saja gitu, ya. Tinggal di blur saja. Kurang lebih seperti itulah gitu, ya. Nah, transparansi sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh semua pihak, bukannya mengambil langkah hukum. Ladusing, ya. Mau ditunjukin 1000 kali pun, mau seasli apapun, tetap aja dianggap palsu. Yang menuduh ijazah Jokowi palsu itu sekelompok orang-orang gila. Ijazah buat apa kalau nggak guna? Jokowi pernah jadi orang nomor 1 di RI selama 10 tahun, pakar hukum, tidak berguna. Ya, tapi memang kalau masalah itu sih ya benar-benar saja gitu, ya. Sudah sejak wali kota, gubernur, presiden gitu, ya, pasti kan syarat administrasinya juga di KPU kan itu diminta juga sebetulnya gitu, ya. Tapi terlepas
Ya saya nggak tahu lah asli apa enggaknya gitu ya, tapi kita tunggu saja lah ya. Saya juga sangat pengen sekali tahu dengan kejelasan yang sebenar-benarnya. Karena penasaran juga lah, kok ini tahun ke tahun diributi, tahun ke tahun bikin gaduh juga, apa namanya, dibahas terus, diungkit lagi, dan yang lainnya ya. Nah kemudian yang paling enak untuk menyelidiki agar cepat kelar, tanya gurunya, pernah nggak punya murid yang bernama Jokowi? Katanya di Universitas Gajah Mada, tanya gurunya. Katanya ada teman-teman. Ya, jangan memang difoto, kalau difoto nanti diedit, yang salah dia jelekkan nanti Jokowi, betul jangan difoto. Betul, saya juga dulu berkacamata, sekarang tidak karena berobat. Dulu saya plus, kalau baca jarak dekat tulisan tidak jelas. Saat ini lepas kacamata ya karena sudah jelas ya. Tapi memang kalau katanya di foto pernikahan sama juga fotonya, di ini juga sama, saya nggak tahu. Tapi kalau perihal kacamata sih sebetulnya kumis dan lain-lain itu ya sewaktu-waktu bisa berubah kapan saja gitu ya, karena nggak selamanya juga kita seperti itu. Sama seperti kita lagi muda misalnya, yang dulunya penampilan kita seperti ini, pas sudah tua bisa juga rontok tuh rambutnya semua karena sudah tua. Waktu muda mungkin gondrong, pas sudah tua bisa rontok tuh kepala sampai botak gitu ya. Bisa saja seperti itu yang dialami oleh Pak Jokowi saat ini, tapi kita nggak tahu lah, karena banyak juga pakar-pakar yang mengatakan itu diduga palsu. Ya monggo silakan dibuktikan di ranah pengadilan. Mungkin itu saja teman-teman, ada pendapat lain boleh nanti silakan sampaikan juga. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.